Shalom, salam sejahtera di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda lewat acara Dia Jawaban. Nah, acara Dia Jawaban kali ini menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah. Kita patut prihatin bersama saudara pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, karena peringatan Jumat Agung dan Minggu Paskah tahun ini kita sedang dicengkram suasana epidemi COVID-19 coronavirus. Roh ketakutan sedang melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Dan itu nyaris hampir seluruh negara di dunia ini mengalami cengkraman epidemi COVID-19. Dan ini merupakan sejarah baru di dalam dunia alam semesta di mana kita ada. Bagaimana roh ketakutan itu menghantui setiap manusia. Dan puji Tuhan, ada beberapa negara yang kita saksikan, baik melalui media mainstream maupun media online atau berita-berita. Mereka datang sujud menyembah Allah di kota-kota, di perempatan-perempatan jalan. Nah, kiranya peringatan Jumat Agung dan Minggu Paskah yang kita peringati dalam suasana epidemi COVID-19 coronavirus ini tidak mengurangi kasih cinta kita kepada Tuhan. Biarlah kita lebih takut kepada Tuhan dibanding takut kita kepada virus corona. Baik sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi, sebelum lebih jauh kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus Kristus memperbaharui hidup kita. Kita akan mendengar satu kidung pujian yang akan membawa saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati sukacita hadirat Allah. Mari buka hati kita, kita nikmati pujian yang berikut ini. Betapa kebaikan-Mu kami rasakan ya Tuhan, dan hati kami limpah dengan syukur tatkala kami ada di hadapan hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami tertunduk sujud menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam pengaturan-Mu dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Demikian tadi satu pujian telah kita dengar, dan saya rindu pujian ini membawa suasana surga bagi saudara dan saya, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi. Baiklah, tema Dia Jawaban kali ini saya beri tema kuasa kebangkitan Kristus. Sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi,
kebangkitan Kristus tidak hanya bersifat historis. Maksudnya tidak hanya bersifat sejarah yang pernah terjadi di alam semesta, bahwa anak manusia dikriminalisasi, ya, dihukum mati tanpa dosa. Kebangkitan Kristus tidak hanya bersifat sejarah historis yang pernah tercatat di alam semesta dan kita merenungkan, membaca dengan iman di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita. Tetapi kebangkitan Kristus selain bersifat historis, juga bersifat eskatologis. Eskatologis ini maksudnya kehidupan mendatang. Kehidupan kekal manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia kekal. Manusia adalah makhluk kekal. Dia bukan hanya hidup di alam semesta, melainkan kelak kematian merupakan gerbang memasuki dunia kekekalan. Nah, kebangkitan Kristus tidak hanya bersifat historis yang pernah terjadi di alam semesta, tetapi kebangkitan Kristus membawa kita ke dalam era eskatologis. Kelak kita mati, mengakhiri hidup kita di dunia ini dan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kemana hidup saudara kelak apabila Tuhan memanggil kita pulang? Saudara, mari kita renungkan, belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Agar kita, saudara dan saya, bukan hanya menerima keselamatan secara historis, secara sejarah, Yesus mati tergantung di atas kayu salib menebus dosa manusia, namun kita juga menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita pada akhirnya menjadi seperti Kristus. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Demikian sabda Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki mengenal Kristus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus menantikan saat di mana dia menikmati kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana kelak semua kita menjadi serupa di dalam Dia dalam kematiannya. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, selain menerima keselamatan, Kristus mati di atas kayu salib menebus kita, kita juga harusnya menerima kuasa kebangkitan yang mengubah hidup kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa kematian Kristus, kebangkitannya tidak hanya bersifat historis, melainkan eskatologis, menyangkut kehidupan kekal kita. Jadi kuasa kebangkitan Kristus akan membawa kita kepada rambu. Apakah kelak kita dibangkitkan dan dibawa kepada kemuliaan bersama dengan Kristus karena kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang bertumbuh di dalam iman kita? Atau kita hanya menikmati Yesus dalam sejarah telah menebus kita dan kita hanya menjadi orang Kristen, orang gereja,
sedangkan kita tidak membawa perubahan hidup, tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus? Sebagaimana tadi kerinduan Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, bagaimana kita agar hidup kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebagaimana kerinduan Rasul Paulus tadi. Saudaraku, di bagian terakhir, Rasul Paulus berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi untuk kita bangkit, sebagaimana Kristus dibangkitkan, saudara dan saya dipersekutukan dalam penderitaan dan menjadi serupa di dalam kematian. Kristus menang atas maut, dan bagi kita diberi kuasa kebangkitan untuk menang atas maut. Perhatikan frasa dalam kematiannya. Nah, saya pelajari, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, ada beberapa kata mati dari teks Yunani. Ada beberapa teks Yunani, maksud saya, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan kata mati. Beberapa kata Yunani. Nah, paling tidak ada 3 yang saya mau bagikan kepada saudara. Di dalam Matius, yang pertama dalam Matius 2 ayat 15. Teks Yunani ini juga diterjemahkan dengan mati. Matius 2 ayat 5. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Waktu Yesus lahir, orang Majus tidak memberitakan kepada Herodes, karena Herodes minta, kalau kamu sudah sampai kepada raja itu, kamu hendaknya memberitahukan aku. Tentu maksud tersembunyi Herodes akan membunuh Yesus, sang bayi, sebagai raja di atas segala raja. Namun orang Majus itu tidak kembali. Herodes marah, murka, dan anak 2 tahun ke bawah dibunuh. Tetapi Yesus oleh malaikat Allah diungsikan ke Mesir. Ayat 15 berkata, dan tinggal di Mesir, tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, ada kata mati di sana. Kata mati di dalam Matius pasal 2 ayat 15 ini dari kata Yunani teleute, ya, yang artinya berakhir. Teleute itu lebih tepat diterjemahkan berakhir. Dan tinggal di sana hingga Herodes berakhir umur hidupnya di bumi ini. Jadi kata mati yang pertama, akhir dari kehidupan. Ya. Mati dari kata teleute artinya akhir dari kehidupan. Herodes berakhir hidupnya. Teleute. Nah, kata yang kedua yang juga diterjemahkan mati dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan
sebagai persembahan. Dan saat, perhatikan, dan saat kematianku sudah dekat. Ada kata mati juga di sana, tapi bukan teleute. Digunakan kata analusis. Analusis. Yang lebih tepat, berangkat. Ya, berangkat, maksudnya keberangkatan seseorang dari dunia ini, dunia fana, ke alam baka. Analisis keberangkatan dari dunia fana menuju dunia kekal, abadi. Ya. Atau dalam terjemahan lain, ajal. Diterjemahkan ajal. Tetapi di dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, ya, di mana Rasul Paulus merindukan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya supaya serupa dalam kematiannya. Kata mati di sana bukan analisis, bukan teleute, tetapi kata thanatos yang digunakan. Nah, ini penting, saudara. Kata thanatos ini menunjukkan keterpisahan tubuh dari roh. Terpisahnya tubuh dari roh. Saya ingat Bapak rohani saya pernah khotbah dan itu menjadi viral. Ya, karena orang mengartikan lain dari apa yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus. Bahwa Yesus mati 2 kali. Maksudnya Yesus mati 2 kali tentu bukan menyesatkan bahwa Yesus dibunuh. Bukan seperti itu, saudara. Yesus mau kita mati sebelum mati. Sebab itu ada sebuah pujian yang mengatakan, matikanlah aku Tuhan, matikan ku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan Yesus membunuh kita. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi kita mematikan kedagingan kita. Supaya keinginan tubuh ini dipisahkan dari keinginan roh, saudara. Ya? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dalam persekutuan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam thanatos, terpisahnya tubuh dari roh. Saudaraku, ini juga bisa berbicara bahwa hidup kita, keegoan kita, kedagingan kita, kita bunuh, kita matikan, dan kita hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau kita membunuh kedagingan kita, kita akan hidup menjadi seperti Kristus hidup. Sebagaimana ditulis dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, kita masih hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus bisa hidup kalau kita mematikan keegoan, kedagingan kita. Sehingga Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan berdaulat, artinya Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang memimpin hidup kita, dan kita memberi kerelaan dipimpin oleh Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Daging kita, sinful nature kita, kodrat dosa kita, maunya yang enak. Ya? Maunya nggak susah, maunya diberkati. Tetapi roh kita, jikalau Tuhan kendalikan, maka roh
yang mengendalikan hidup kita. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus pada akhirnya menikmati kuasa kebangkitan Kristus karena dia mematikan hidupnya, kedagingannya, dan dia memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi, menghasilkan banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, termasuk saudara dan saya. Karena kita bukan orang Israel secara jasmani. Rasul Paulus menginjil, memberitakan Injil selain kepada orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah karena Rasul Paulus memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Nah, mengapa kita harus mematikan keinginan daging kita supaya kita bertumbuh, iman kita bertumbuh? Yang pertama, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita yang tadinya hamba dosa ditebus, dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita menjadi hamba Kristus. Yang pertama, kita ditebus menjadi hamba Kristus. Kalau saudara baca Lukas pasal 12, Lukas pasal 12 ayat 40, ya. Lukas pasal 12 ayat 40 sampai 43. Di sana murid-murid disebut hamba. Hamba Kristus karena mereka sudah ditebus. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Kita hamba Kristus. Ditebus dari hamba dosa yang suka berbuat dosa. Seharusnya kita sudah dibayar, dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Kristus. Tapi tidak cukup menjadi hamba. Saudaraku, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, kita harus bertumbuh yang pada akhirnya menjadi sahabat Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15, saudara, firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Lukas 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Apa bedanya? Ayat selanjutnya. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hamba tidak diberitahu, tetapi sahabat diberitahu. Segala rahasia, ya, bisa curhat, bisa disampaikan. Tapi sebagai sahabat, ini kita tidak meninggalkan lantas kita bukan hamba Kristus. Enggak, kita tetap hamba Kristus, tetapi kita sudah menjadi sahabat, sudah bertumbuh, berubah. Intimasi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Yesus day by day, membuat kita intim dengan Tuhan dan menjadi sahabat Kristus. Dan pada akhirnya kita harus bertumbuh terus. Bukan lagi hamba, bukan lagi sahabat. Kita menjadi anak-anak Allah. Berbeda tentu. Kalau sahabat saya pinjam mobil, saya akan tanya kemana, berapa lama. Ya. Tapi kalau anak saya, sementara dia kuliah, bahkan kemungkinan dia ambil saja itu mobil saya, dibawa. Cuman mobil kemana? Dibawa Jeremy. Oh, karena dia anak saya tidak. Paling saya tanya, kemana kamu? Bawa mobil ke kampus. Tidak khawatir. Tapi kalau dibawa sahabat, sehari, 2 hari, nggak pulang. Waduh, saudara. Anak. Kita menjadi ahli waris, saudara. Menjadi ahli waris. Di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli warisnya, semua milik Allah menjadi milik kita. Ya. Secara otomatis kalau saya meninggal, semua milik saya, ahli warisnya anak saya. Nggak mungkin sahabat, apalagi hamba. Tetapi Tuhan tidak puas
kalau kita hanya menjadi anak. Karena anak hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita harus menjadi lebih dewasa, menjadi mempelainya Kristus. Amin, saudara. Menjadi mempelai Kristus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada, kita harus bertumbuh dari hamba yang ditebus oleh kematian kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan itu menebus kita dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Dan kita bertumbuh menjadi sahabatnya karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita menjadi anak. Dan terus bertumbuh menjadi mempelai Kristus yang akan bersama-sama masuk dalam kemuliaan langit baru, bumi baru. Kiranya kebenaran firman Tuhan membawa kita terus next level, bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam kasih, ketaatan, pengampunan kita. Sehingga orang dunia melihat kita berbeda. Kita benar-benar murid Kristus. Kristus hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di acara Dia Jawaban. Setiap Sabtu jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku berserah pada pengaturan-Mu. Hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi. Dalam